kalau kita mengalami yang namanya konsleting listrik atau juga kebakaran, ini tentu luar biasa akibatnya, tidak hanya uang tapi juga bahkan bisa merenggut jiwa ya. Tapi ya tetap dong kita harus waspada. Banyaknya kasus korsleting listrik yang menimbulkan kebakaran ini perlu dan menjadi pelajaran yang baik untuk kita bersama agar menggunakan listrik ini dengan bijak ya. Kebakaran tentunya hal yang sangat menyeramkan. Dalam hal ini Sepulsa akan berbagi cara mencegah korsleting listrik yang ada di rumah kita. Listrik memang hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita harus tahu bahwa penggunaan listrik yang berlebihan tanpa pengawasan yang benar ini akan membawa bencana ya. Salah satunya adalah korsleting listrik. Kita bisa bayangkan jika korsleting ini terjadi di rumah. Tentu kita tidak mau dong rumah kita kebakaran. Menyeramkan memang, tapi mencegah korsleting listrik itu lebih baik ketimbang kita hanya menyambung-nyambungkan saja. Korsleting listrik atau hubungan pendek ini merupakan suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil yang mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar. Makanya saya juga ingin menghimbau hanya membeli peralatan listrik itu belilah yang standar nasional Indonesia gitu ya, yang SNI dan tahan panas. Karena kalau kita membeli peralatan listrik yang murah itu tentu saja bahannya itu sangat mudah terbakar dan ini sangat membahayakan sekali. Korsleting listrik atau hubungan pendek ini merupakan suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil yang mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar. Kalau tidak ditangani, bisa mengakibatkan ledakan dan juga kebakaran. Penyebab terjadinya korsleting listrik ini cukup beragam. Penyebab paling sering adalah kelalaian kita sendiri, yaitu menyambungkan kabel tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, kita ingin menyambungkan kulkas dengan listrik, tapi karena di rumah adanya kabel yang sangat kecil, kita asal sambungkan saja. Alhasil, itu nanti lama-lama kabel akan panas dalam pemakaian jangka waktu yang lebih lama. Dia akan terjadi panas melilit dan akhirnya terjadi korsleting yang mengakibatkan kepada kebakaran. Di samping itu juga korsleting bisa terjadi karena kabel listrik mengelupas dan menyebabkan saluran bertegangan menempel ke saluran yang satunya. Kan biasanya ada dua tuh, yang ada tegangannya sama yang netral, yang tidak ada setrumnya ya kalau orang bilang. Nah itu kalau misalnya ada kabel yang mengelupas, nanti dia lama-kelamaan dia akan panas karena terpakai, terus dia akhirnya melilit dan terjadilah sebuah korsleting listrik, begitu kira-kira. Dan untuk kita yang ingin aman dari kebakaran akibat korsleting listrik, kita perlu banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya, kita jangan suka mengotak-atik atau menyambungkan langsung atau bypass peralatan pengamanan baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB. Itu jangan ya, kita harus masukkan dulu ke sebuah sekring, baru kita larikan ke dalam peralatan-peralatan elektronik atau listrik yang ada di rumah kita. Terus juga kita jangan suka ini menumpuk steker secara berlebihan karena bisa berpotensi menimbulkan panas berlebihan yang bisa menyebabkan kebakaran. Kadang-kadang kita kan suka ya, colokannya ada berapa banyak, sudah tidak tahan panas, kemudian harganya juga lumayan murah. Akhirnya kita pakai alat yang kepanasan dan terjadilah kebakaran. Kan bahaya jadinya. Dengan menumpuk steker secara berlebihan ini berpotensi menimbulkan panas berlebihan yang bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian juga kita sebaiknya menggunakan peralatan listrik yang berkualitas nih. Biasanya peralatan listrik yang berkualitas itu terdapat logo SNI atau LMK ya. Kita jangan terlena dengan harga yang murah yang ternyata kualitasnya kan rendah karena bisa membahayakan juga. Terus ini kebiasaan kita nih suka menusuk atau membiarkan tusuk kontak ini peralatan seperti TV, menetap pada stop kontak pada waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita punya peralatan listrik terus juga tidak digunakan, ya dicabut saja biar aman. Karena sebenarnya pada saat kita mencolokkan atau kita memasukkan sambungan listrik ke dalam kontak itu kalau dalam waktu yang lama sebenarnya dia itu masih menyalurkan aliran listrik ya ke dalam peralatan listrik kita. Terus juga ini penting, biasanya ibu-ibu ya
Kadang-kadang kan di rumah kita peralatan elektronik kita atau juga listrik kita kadang-kadang ada yang menggunakan colokannya itu besar, kadang-kadang kecil ya. Kalau sering kita cucuk cabut kan lama-lama menjadi longgar. Nah ini perhatian bagi kita. Kalau misalnya kita memasukkan colokan listrik itu ke dalam stop kontak itu terlalu longgar, ya harus segera diganti. Dibuat gimana caranya agar tidak longgar, karena stop kontak atau juga tusuk kontak yang terlalu longgar ini juga bisa membahayakan peralatan listrik yang ada di rumah kita. Kalau soal instalasi, kalau kita memang tidak tahu, ya lebih baik kita meminta bantuan atau mengupahkan kepada instalatir resmi untuk memasang baru atau menambah instalasi listrik di rumah atau juga bangunan kita. Jangan coba-coba deh, alah gampang pasang listrik itu tinggal tempel-tempel dikasih solatif selesai. Jangan seperti itu ya, karena penggunaan listrik di rumah kita itu tidak sama dengan tempat orang lain. Jadi perlu kabel-kabel yang berkualitas atau juga perlu peralatan yang tidak sama. Misalnya di rumah kita sering menggunakan komputer, kemudian juga misalnya lagi kulkas. Susah bener ngomongin kulkas. Itu kan alatnya besar nih, makan listriknya, atau AC misalnya. Kalau kita gunakan kabel yang biasa-biasa aja, tidak memenuhi standar, tentu akan berakibat yang sangat fatal. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terhindar atau mencegah konsleting listrik di rumah kita adalah kita sebaiknya memeriksa instalasi listrik bangunan secara berkala. Ya misalnya 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Kadang-kadang saya juga pernah menemukan di rumah saya, kok tiba-tiba mati nih listriknya. Nggak taunya di dalamnya ada cicaknya. Ada juga kadang-kadang semut ya. Semut atau binatang-binatang kecil yang bisa masuk ke dalam stop kontak kita ini perlu kita waspadai, karena dengan badannya yang kecil dia bisa masuk ke dalam peralatan listrik kita yang ada di rumah, misalnya stop kontak atau juga steker atau peralatan-peralatan yang lainnya. Pokoknya kita sesuaikanlah.